Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Ratusan tamu MotoGP yang menginap di Desa Wisata Teteh Batu, Lombok Timur disambut dengan atraksi kesenian Sasak. Momentum ini dimanfaatkan pemerintah daerah setempat untuk mengenalkan sejumlah destinasi wisata dan keberagaman tradisi budaya masyarakat Lombok. Sejumlah atraksi seni Sasak seperti tari dayang-dayang, tari gandrung, dan tari api menyambut penonton MotoGP yang menginap di sejumlah homestay Desa Wisata Teteh Batu, Lombok Timur. Ratusan penonton dari pejabat pemerintah hingga artis ibu kota seperti Jamrud memilih menginap di Desa Wisata di Lombok Timur. Selain tujuan utama menonton gelaran MotoGP, mereka ingin menikmati keindahan alam 3 desa wisata di wilayah ini, yaitu Desa Teteh Batu, Teteh Batu Selatan, dan Desa Kembang Kuning. Aku ngikutin pembangunan sirkuit Mandalika dari nol, dari masih tanah biasa kayak tanah kosong di YouTube ya, oleh youtuber dari Lombok. Aku ngikutin terus sampai akhirnya jadi selama 2 tahun aku ngikutin terus perkembangan Mandalika, luar biasa. Berarti sangat antusias sekali Bang ya? Iya, aku sangat bangga lah Indonesia akhirnya punya sirkuit internasional yang lokasinya di Lombok. Momentum ini dimanfaatkan Pemda setempat untuk mengenalkan sejumlah destinasi unggulan dan keragaman budaya masyarakat Lombok Timur. Yang berkesan di Lombok Timur, kita berada di Teteh Batu, sebuah kota, sebuah desa wisata yang masuk UNWTO pada beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah inilah kondisinya di Teteh Batu. Ada 500 tamu MotoGP menginap di Lombok Timur dan sebagian diantaranya bermalam di homestay Desa Wisata Teteh Batu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah di Gili Sudak, Sekotong, Lombok Barat segera disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram karena berkas perkara telah lengkap atau P21. Sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah Gili Sudak, Sekotong, Lombok Barat dengan tersangka MASN di Bapenda, Lombok Barat segera disidangkan Pengadilan Negeri Mataram setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram, Heru Sandika Triana, menjelaskan pihak Kejaksaan Negeri hingga saat ini menunggu jadwal persidangan dan pihak tersangka tidak menjalani penahanan karena diduga yang bersangkutan kooperatif. Kan itu sudah tahap 2 ya, dari penyidik ke penuntut umum. Kebetulan penyidiknya dari Polda. Kalau di Polda kan berkasnya dari kirimkan ke Kejati. Nah, untuk proses di Kejari Mataram ini hanya proses administrasi untuk pengiriman tersangka dan barang bukti. Dan itu memang sudah dilakukan di sana, dilaksanakan di sini ya untuk pengiriman tersangka dan barang bukti. Kemudian setelah administrasi selesai, perkara itu langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Sebelumnya dugaan pemalsuan dokumen tanah Sekotong, Lombok Barat dilaporkan oleh pengacara dari Jakarta ke Ditreskrim Polda NTB. Penanganan kasus ini sempat berjalan alot akibat berbagai kendala seperti kasus pandemi COVID-19. Pelapor berharap memperoleh keadilan dan pelaku pemalsuan dokumen tanah mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jelang digitalisasi diberlakukan mulai bulan April mendatang, kualitas layanan jaringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus ditingkatkan. Hingga saat ini tercatat sekitar 86 desa yang masih blank spot dan akan diselesaikan dalam kuartal ketiga tahun ini. Untuk menuntaskan target blank spot di 86 titik di NTB, Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo bersama Wakil Gubernur NTB, Dinas Kominfo NTB, Kepala Balmon Mataram, dan sejumlah pimpinan media lokal di NTB terus digenjot, mengingat Provinsi NTB saat ini sedang menjadi perhatian dunia melalui event MotoGP. Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo Ismail MT
menjelaskan peningkatan layanan digitalisasi dan 5G diawali pada saat berlangsungnya MotoGP di NTB sendiri ada 2 isu yang harus dituntaskan. Pertama, sinyal lemah dan blank spot, kemudian penyelesaian masalah infrastruktur. Jadi kita mengcover dengan 2 teknologi, fixed broadband dan mobile broadband. Kita membangun backbone, dalam hal ini Telkom menyiapkan backbone-nya jaringan telekomunikasi di sana luar biasa besar dan ada 4 jalur komunikasi sana. Kita juga membangun fixed broadband di sana, menyiapkan facility akses Wi-Fi yang terhubung ke semua kebutuhan di sana. Dengan topologi jaringan yang ada diharapkan dapat menyediakan mobile broadband dengan ring 30 hingga 50 Mbps dan fixed broadband 20 hingga 100 Mbps. Sementara Kepala Dinas Kominfotik NTB Najamuddin Ami menjelaskan, pemerintah daerah sangat mendukung percepatan peningkatan infrastruktur layanan telekomunikasi di NTB, termasuk layanan digitalisasi untuk televisi lokal dan nasional yang beroperasi di daerah ini. Jadi pada prinsipnya kami di tingkat provinsi sangat mendorong percepatan terkait dengan ASU ini, dan oleh karenanya saya mengajak sinergitas dan kolaborasi pemerintah kabupaten kota supaya hal ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Najamuddin menjelaskan dalam minggu ini adanya keputusan dari Kominfo Pusat terkait perpindahan televisi analog ke digital. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi menarik lain. Tetap bergabung bersama kami.